Perubahan perilaku 3M bagi masyarakat Kabupaten Balangan. Wujudkan tertib ukur cermin budaya jujur, Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan adakan sosialisasi ke pedagang pasar modern Adaro. Pemkab Balangan peringati Hari Pahlawan ke-75. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Balangan serahkan 2.352 sertifikat tanah program PTSL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh tim media center pemerintah Kabupaten Balangan selama sepekan terakhir. Bersama saya, Rizky Amelia Putri, berikut batarbangan selengkapnya. Satgas COVID-19 Pusat bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan sosialisasikan perubahan perilaku 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Aula 3 Inspektorat, Kamis 5 November 2020. Tim Satgas COVID-19 Pusat bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan sosialisasikan perubahan perilaku 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun untuk pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Aula 3 Inspektorat, Kamis 5 November 2020. Wakil Ketua Subbidang Sosialisasi Perubahan Perilaku Satgas COVID-19, Eka Sulistia Ediningsi mengatakan, sesuai dengan amanat Presiden, dalam pencegahan COVID-19 ini fokus pada perubahan perilaku. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Bapak Presiden memberikan arahan ya, bahwa dalam pencegahan COVID-19 ini kita fokus kepada perubahan perilaku. Di pusat telah dibentuk tim perubahan perilaku pada satuan tugas ya, pencegahan COVID-19. Dan di tim Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, Hasmiati mewakili pemerintah Kabupaten Balangan mengucapkan rasa terima kasih atas sosialisasi ini. Mengingat Kabupaten Balangan merupakan salah satu kabupaten yang dikunjungi di Kalimantan Selatan. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih karena salah satu kabupaten yang dikunjungi di Provinsi Kalimantan Selatan itu Kabupaten Balangan dari 4 kabupaten yang telah ditunjuk. Mudah-mudahan dari hasil sosialisasi ini benar-benar COVID-19 di Kabupaten Balangan tidak ada lagi tertular. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Hasmiati berharap dari hasil sosialisasi ini COVID-19 di Kabupaten Balangan dapat benar-benar hilang. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP2KB Kabupaten Balangan, Ahmad Nasai mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu penunjang untuk mencegah dan memutus mata rantai penularan COVID-19. Ahmad Nasai memaparkan, peserta yang terlibat dalam sosialisasi ini berjumlah 375 orang, adapun yang mengikuti sosialisasi di ruangan berjumlah 75 orang. Kader atau duta perubahan perilaku yang berjumlah 375 orang ini yang nantinya bekerja di lapangan sampai bulan Desember untuk memberikan sosialisasi dengan sasaran individu, keluarga, dan komunitas dalam menerapkan disiplin perilaku 3M. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Puluhan pedagang di Pasar Modern Adaro Paringin mendapatkan pembelajaran baru tentang berdagang berupa penyuluhan kemetrologian oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan, Jumat 6 November 2020. Puluhan pedagang di Pasar Modern Adaro Paringin mendapatkan pembelajaran baru tentang berdagang berupa penyuluhan kemetrologian oleh Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan, Jumat 6 November 2020.
Bertajuk Wujudkan Tertib Ukur Cermin Budaya Jujur, para pedagang mendapatkan pemaparan cara berdagang untuk memperbaiki transaksi jual beli di pasar sesuai syariat Islam. Karena seorang pedagang muslim ketika berdagang diharuskan jujur dalam ukuran atau timbangan dengan senang hati, gembira, ikhlas, dan memberi kesan yang baik kepada pembeli. Kepala Bidang Kemeteorologian Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan, Hedi Mulyawan menerangkan, ada beberapa hal dalam perdagangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, diantaranya perihal ukuran, takar, timbang, dan perlengkapannya. Pada intinya kami berupaya untuk mensosialisasikan terkait dengan tata cara ataupun terkait dengan syariat Islam yang sebagaimana kami sampaikan tadi, karena kan di sini tanggung jawabnya di samping kepada manusia, kita juga secara vertikal akan istilahnya bertanggung jawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di sini ada satu transaksi transaksi jual beli. Jadi kami harus memberikan satu garansi terhadap masyarakat, seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Balangan sebagaimana amanah dari Pak Bupati. Tentunya, melihat pelayanan dan jalannya perdagangan di pasar sekarang, Hedi pun berharap ke depan nanti Dinas Perdagangan bisa memberikan layanan prima kepada masyarakat. Selain itu, konsumen bisa lebih teliti untuk membeli, terutama memperhatikan tentang masa kadaluarsa, takaran, timbangan, kehalalan, dan lainnya. Perihal transaksi jual beli secara syariat Islam, terpisah, perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Balangan, Syamsul Arifin menerangkan, ada etika dan aturan berdagang dalam hukum Islam. Pengetahuan berdagang secara syariat tersebut menjadi wajib bagi para pedagang dan pembeli, di mana dapat menciptakan akad jual beli yang sah pada kedua belah pihak. Tujuan yang sama pada sosialisasi kemeteorologian dari Disperindak Kabupaten Balangan agar adanya transaksi jual beli di pasar yang mengikuti nilai-nilai Islam. Syamsul juga mengingatkan bahwa berdagang bukan hanya sekadar keinginan banyak untung, melainkan memberikan kepuasan bagi pelanggan. Terlebih dalam Islam, berdagang merupakan satu cara untuk membuka dan mencari rezeki terbaik dan paling luas. Tentunya, adanya upaya Dinas Perdagangan Kabupaten Balangan untuk memperbaiki tata cara berdagang di Balangan menjadi pelayanan kepada masyarakat dalam bidang tersebut, sehingga tercipta sistem perdagangan yang menguntungkan dan tetap memuaskan pelanggan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan gelar peringatan Hari Pahlawan ke-75, bertindak sebagai Inspektur Upacara Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Erwan Mega Karyalatif bertempat di halaman kantor Bupati Balangan, Selasa 10 November 2020. Pemerintah Kabupaten Balangan gelar peringatan Hari Pahlawan ke-75 bertindak sebagai Inspektur Upacara Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Erwan Mega Karyalatif di halaman kantor Bupati Balangan, Selasa 10 November 2020. Meski di tengah masa pandemi COVID-19 dan jumlah peserta yang terbatas, peringatan Hari Pahlawan tahun 2020 tetap berlangsung secara khidmat serta tidak menghilangkan makna. Pada sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari P. Batubara yang dibacakan oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Erwan Mega Karyalatif, tujuan apel dilaksanakan dalam bentuk mengheningkan cipta secara serentak 60 detik ini adalah untuk mengingat kembali pada peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Erwan Mega Karyalatif mengatakan sebelumnya perintah daerah telah menyampaikan kepada seluruh SKPD untuk melaksanakan dan membacakan amanah dari Menteri Sosial Republik Indonesia ini. Jelas Erwan, peringatan ini tentunya untuk mengingatkan semua pihak bahwa kemerdekaan yang dirasakan saat ini tidaklah datang begitu saja, namun memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa dari para pendahulu negeri. Momen-momen inilah kita yang mungkin kadang kita tidak tiap hari ya bisa mengingat jasa pahlawan. Dengan saat inilah kita berusaha kita melaksanakan ini untuk mengingat, mengenang dan mendoakan seluruh arwah para pahlawan.
Peringatan Hari Pahlawan diharapkan pula dapat lebih membangkitkan semangat kebangsaan, menumbuh kembangkan nilai-nilai kepahlawanan, serta meningkatkan kecintaan kepada tanah air dalam bingkai NKRI. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Balangan menyerahkan 28 sertifikat secara simbolis hak atas tanah dari total 2.352 sertifikat tanah program PTSL di Aula Benteng Tundakan, Senin, 9 November 2020. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Rizky Amelia Putri dan seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Batarbangan edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Balangan menyerahkan 28 sertifikat secara simbolis hak atas tanah dari total 2.352 sertifikat tanah program PTSL di Aula Benteng Tundakan, Senin 9 November 2020. Kepala BPN Kabupaten Balangan, Didik Prasetyo Widianto menyampaikan pembagian sertifikat ini adalah tindak lanjut dari pelaksanaan program sertifikasi tanah masyarakat, baik dari pendaftaran tanah sistematis lengkap maupun redistribusi yang telah menyelesaikan tahun 2020 di Kabupaten Balangan. Sebanyak 2.352 yang telah kita serahkan hari ini adalah sisanya sekitar 843 sisa yang belum diserahkan. Mudah-mudahan apa yang telah kami laksanakan untuk sertifikasi tanah masyarakat bisa dipergunakan masyarakat, satu, sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, yaitu menjamin kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah. Didik berpesan agar sertifikasi ini dapat dipergunakan masyarakat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah, yaitu menjamin kepastian hukum atas kepemilikan dan bisa menjadi jaminan modal usaha. Sehingga masyarakat yang menerima sertifikat ini bisa mengakses permodalan di perbankan, sehingga bisa menaikkan taraf hidup perekonomian di Kabupaten Balangan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo yang membagikan sertifikat secara virtual mengatakan akan membagikan 1 juta sertifikat di 31 provinsi. Adapun dalam 5 tahun ini sebanyak 2,4 juta sertifikat tanah sudah dibagikan kepada rakyat. Jokowi mentargetkan di tahun 2025, seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia sudah bersertifikat, termasuk tempat-tempat sarana ibadah. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.